Kendalanya? Adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala alihi. Bib, yang saya tanyakan, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal yang berbunyi idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak manusia itu sudah mati, maka putuslah segala-galanya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Sini yang saya tanyakan, bagaimana kalau orang ini tidak punya anak, Bib? Apakah masih ada santunan doa dari anak yang soleh tadi? Mohon penjelasannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu fungsi pernikahan adalah kita supaya mempunyai keturunan, dan fungsi keturunan anak itu supaya bisa mendoakan kita setiap saatnya. Ini fungsi dari pernikahan. Jadi fungsinya pernikahan itu supaya punya keturunan, dan keturunan itu supaya bisa mendoakan kita setiap saatnya. Tapi kalau kita nggak ada turunan, nggak ada anak yang nggak bisa mendoakan kita, ya kita bisa kebagian doa dari orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi kalau ada orang berdoa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya kita yang kebagian. Cuma nggak khusus. Itu campuran namanya, doa campuran. Tapi kalau khusus ini kan lebih. Khusus ini lebih banyak. Ya, jadi kalau kita umpamanya maaf tidak mempunyai keturunan, maka bisa mendapatkan kebagian doa dari umat Islam yang lainnya jika mereka mengatakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allahumma ikti hawaijina wa hawaijil muslimina wal muslimat. Ya Allah, kabulkan doa kami dan kabulkan hajat-hajat muslimin dan muslimat. Nah, ini berarti kebagian doa juga. Jadi kalau ada orang mengatakan muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, berarti yang meninggal pun pasti kebagian al ahya minhum wal amwat. Jadi kalau nggak punya turunan, bisa dia mendapatkan doa dari orang lainnya. Cuma nilainya tidak sama seperti jika kita mendapatkan doa dari anak sendiri. Ya, itu termasuk amal jariyah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, apakah kalian tahu, dalam riwayat yang lain, apakah kalian tahu siapa orang yang mandul itu? Kata sahabat, tidak ya Rasul. Orang yang mandul itu adalah orang yang mempunyai anak, tapi anak itu tidak bisa memberi manfaat kepada ayahnya. Artinya apa? Tidak pernah mendoakan anaknya. Itu percuma mandul. Ya, maaf kalau kita punya anak, tapi kalau kita pas meninggal atau kita semasa hidup tidak pernah didoakan oleh anak kita, itu ibaratnya kita nggak punya anak, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW. Makanya didik anak kita untuk selalu bisa mendoakan kita, baik masa hidup maupun masa meninggal. Kasih amanat anak-anak, jangan lupa kalau tiap sholat doakan abah sama ibu. Nak, jangan lupa nanti kalau abah sudah meninggal, doakan tiap harinya, kirim fatihah, kirim sodako, kirim dzikir, kirim bacaan Quran. Itu nasihati anak kita. Jadi kalau kita sering nasihati, nanti kalau kita nggak ada, itu anak akan bisa sering menjalankan. Ingat, oh ya, ayah saya punya amanat seperti ini. Saya suruh baca Quran tiap hari 1 juz, dihadiahkan. Saya suruh sodako tiap hari, dihadiahkan kepada ayah. Ya. Itu harus kita nasihati anak itu. Makanya anak itu cuma jangan dikasih makan, kasih minum, kasih tidur, kasih pakaian. Enggak, dididik supaya anak itu selalu ingat kepada kita, mendoakan kita. Ya, itu salah satu fungsi supaya kita punya turunan. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh-soleha, yang selalu ingat kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada beberapa permintaan. Yang pertama permintaan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Sanawi, Bapak Riyadi, Bapak Wanto, Bapak Manggar, Bapak Satunah, kemudian Bapak Syarkani, dan juga untuk Al-Habib Muhammad Baharun yang meninggal, dan juga untuk Habib
Habib Hamid Al-Habsi Barabai yang meninggal, dan juga untuk Syarifah Mahani binti Salim Al-Jufri. Ya, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kekhilafannya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW bisyirin Nabi wa alaihi Nabi bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk Hajah Nur Liani binti Haji Muhammad Rusyansah, istri dari Bapak Haji Asursani yang sedang sakit. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan, kesehatan dohir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika ada kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit, anak kita, saudara kita, kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dohir maupun batin, diberi kesehatan dohir maupun batin. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan ila shifauk shifa Allah yuhrusukum man walaman. Allahumma shalli wa sallim bil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi bisri Nabi wa alaihi Nabi bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian insya Allah pengajian rutinan setiap Rabu malam Kamis ba'dal maghrib besok di Masjid Al-Inabah Perum BI ya, Durian 3. Al-Inabah pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Besok hari Rabu ba'dal maghrib sampai Isya di Masjid Al-Inabah Perumahan Bro Indah Durian 3. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang telah menjadi donatur untuk santunan anak yatim kemarin. Alhamdulillah kemarin dana yang terkumpul itu hampir 200 juta. Hampir 200 juta, alhamdulillah, di luar perkiraan. Saya kira corona yang nyumbang sedikit, nggak tahunya banyak ya. Jadi per anak kemarin yang kita undang 100 anak, yang datang 90 anak yatim, yang 10 duafa ya. Jadi minta maaf nanti, yang penting sodako di hari Asyura. Intinya sudah dapat 90 anak ya, 90 anak yatim. Kemudian yang 10 duafa, dan juga kebagikan kita, sisanya juga kita bagikan kepada para duafa juga di hari Asyura kemarin ya. Satu per anak yatim kemarin dapat 1.600.000, 1.600.000. Jadi kalau 100 berarti kan uangnya aja 160 juta ya. Itu belum termasuk makanan-makanan, snack-snack, dan juga dana-dana yang lain yang masuk yang agak terlambat ya. Jadi kalau di total kemarin hampir 200 juta yang masuk ya. Mudah-mudahan berkat menyenangkan, menggembirakan anak yatim ya, kita digembirakan, disenangkan hati kita dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini dilancarkan urusan kita, rezeki kita, hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.